Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai matematika diskrit, yang mana pertemuan minggu lalu telah saya share silabus dan kontrak kuliahnya. Jadi teman-teman bisa melihat di e-learning tentang kontrak kuliahnya, apa saja peraturan dalam perkuliahan dan berapa bobot dalam pengambilan nilai, dan sedikit gambaran mengenai deskripsi mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja kita mulai. Apa itu matematika diskrit? Tentu teman-teman sudah mengetahui ya, matematika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai pengolahan angka. Secara umum seperti itu. Lalu apakah itu matematika diskrit? Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, apa itu objek-objek diskrit? Benda disebut diskrit jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda, atau elemen-elemennya tidak bersambung, atau data yang diperoleh dengan cara menghitung. Misalnya himpunan bilangan bulat, data jumlah mahasiswa dalam kelas, data jumlah mahasiswa yang menyukai hobi tertentu. Misalkan di kelas ini ada 10 mahasiswa. Nah, itu termasuk dari data diskrit. Sedangkan lawan dari data diskrit adalah data kontinu. Contohnya adalah himpunan bilangan real atau berat mahasiswa satu kelas. Nah, kalau di contoh diskrit tadi, di dalam satu kelas terdapat 10 mahasiswa. Nah, itu kan sudah jelas ada 10 mahasiswa. Sedangkan untuk kontinu itu berat mahasiswa satu kelas. Nah, mahasiswa A dan mahasiswa B tentunya kan memiliki berat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu disebut data continuous. Nah, ini tabel untuk memetakan agar lebih mudah membedakan diskrit dan kontinu. Yang pertama adalah countable dan infinite. Contohnya adalah di data diskrit jumlah mahasiswa dalam satu kelas tadi ya, lalu jumlah buah jeruk dalam satu kantong plastik. Misalkan jumlah satu kantong plastik itu ada 10 jeruk atau 20 jeruk. Nah, itu dinamakan diskrit. Sedangkan kontinu, di dalam contohnya, di dalam satu buah plastik itu terdapat 10 jeruk, tapi satu masing-masing jeruk itu mempunyai berat masing-masing. Misalkan jeruk A, jeruk B. Nah, kan beratnya masing-masing, ada yang berapa gram, ada yang berapa gram. Sama halnya dengan contoh yang mahasiswa tadi. Dalam satu kelas tentunya bobot antara mahasiswa itu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, itu dinamakan data kontinu dengan tanda-tanda infinite, tidak terbatas. Lalu ada nothing in between. Jumlah hewan, contohnya adalah jumlah hewan di Ragunan ya. Ini sebenarnya hampir sama ya seperti tadi ya. Jumlah hewan di Ragunan misalkan 20. Nah, seperti jumlah mahasiswa dalam kelas tadi ya, sama ya. Untuk untuk always something between, itu berat binatang dalam kebun binatang Ragunan itu masing-masing berbeda ya. Untuk diskrit itu berbentuk digital, sedangkan kontinu itu analog. Misalkan jam, untuk jam di data diskrit itu menunjukkan angka 4.20 ya, bentuknya digital. Seperti jika kalian mempunyai jam digital ya, bentuknya bilangan bulat. Sedangkan untuk kontinu itu seperti jika kalian mempunyai jam yang ada jarumnya. Jadi misalkan jam 4.20 lebih 30 detik lebih berapa itu lagi ya. Jadi terus, itu bentuknya analog. Jarum jam menunjukkan angka yang berupa perkiraan. Lalu di diskrit ada rounded. Misalkan umur Anton 20. Nah, itu jelas umur Anton 20. Sedangkan di kontinu ada exact value. Umur Anton 20 tahun lebih 6 bulan
lebih 8 hari, lebih 11 jam, lebih berapa menit, lebih berapa detik. Nah, itu namanya data continue. Lalu di discrete ada PX sama dengan 1. Bilangan integer atau bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, atau juga bisa bilangan prima. Nah, mengingatkan kembali sedikit ya, kita mereview pelajaran dari SMP atau SMA. Apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan prima. Nah, kita mulai dari bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya bilangan asli. Sedangkan bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bilangan cacah. Yang membedakan bilangan asli dan bilangan cacah adalah di sisi nolnya. Kalau bilangan asli tidak ada 0. Bilangan asli dimulai dari 1. Sedangkan bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari antara ada negatifnya. Itu juga termasuk bilangan bulat. Misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan asli dan cacah tadi kan tidak ada negatifnya. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan yang hanya bisa atau hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? 2. Nah, 2 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2 itu sendiri. Nah, itu namanya bilangan prima. Contoh lagi 3. Nah, 3 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, hanya bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Ada lagi 5. 5 juga begitu. 7, 11, 13. Nah, kebanyakan memang ganjil ya. Tapi setiap bilangan ganjil tidak tentu bilangan prima. Semisal 9 itu bilangan ganjil, tapi itu bukan bilangan prima. Karena 9 bisa dibagi 3. Ada lagi misal 15 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 5 ataupun bisa dibagi 3. Lalu ada bilangan pecahan. Nah, pecahan itu teman-teman tahu ya. Jadi misalnya setengah atau 1/2, 1/3. Nah, itu namanya bilangan pecahan. Masih ada banyak bilangan lain lagi, tapi mungkin hanya itu saja yang perlu kita review, yang umum-umum. Sedangkan untuk bilangan kontinu 0 kurang dari X kurang dari 6. Nah, X ini berapa? Kan itu kita tidak tahu X itu berapa. Itu namanya bilangan real. Jadi semisal 0, X ini berapa isinya? Kan tidak tentu. Bisa saja X ini berisi 1, atau bisa saja 0,5, atau bisa saja 1,5, atau bisa saja 2, atau bisa saja 2,5 sampai 6, atau bisa saja 2,6, 2,7, 2,8, nah, dan seterusnya. Jadi X ini tidak tentu atau tidak diketahui. Maksud continue ya istilahnya. Lalu apa tujuan matematika diskrit? Matematika diskrit merupakan ilmu paling dasar di dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Jadi memang matematika diskrit ini yang mendasari atau dasar dari untuk teman-teman mempelajari mata kuliah berikutnya. Contohnya algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, dan sebagainya. Nah, itu matematika diskrit ini menjadi dasar. Jadi nantinya diharapkan teman-teman memahami ya, atau bisa mengikuti mata kuliah matematika diskrit ini dengan baik. Mengapa mempelajari matematika diskrit? 1. Mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, seperti mengerti argumen matematika dan mampu membuat argumen matematika. Sini ada contohnya. Contohnya ini pada graf ya, nanti bisa dibaca sendiri di PPT. Ini graf ini nanti kita akan pelajari di akhir semester ya.
2. Mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Contohnya pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, ini kita harus menggunakan rumus matematika untuk menghitungnya. Ketika kita di awang-awang ya sulit ya. Atau mungkin teman-teman nantinya akan diminta untuk membuat program yang seperti ini, yang kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat program seperti ini tentu teman-teman harus tahu matematikanya seperti apa dulu, baru nanti bisa diterapkan di dalam program. Nah, itu adalah salah satu fungsi matematika diskrit perlu kita pelajari di bidang informatika. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini sangat penting untuk landasan mata kuliah yang lain. Matematika diskrit adalah matematika yang khas. Matematikanya orang informatika istilahnya ya. Karena memang matematika diskrit ini begitu penting karena menjadi landasan ya. Contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit ada beberapa contoh, yaitu misalnya berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Diberikan 2 buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang terbaik? Nah, ini adalah contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam struktur diskrit. Nah, struktur diskrit ini sebenarnya hanya penamaan ya. Kalau di era sekarang itu namanya struktur diskrit, tapi kalau dulu itu namanya matematika diskrit. Sama saja sebenarnya, hanya sedikit yang membedakan. Agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di informatika. Nah, ini sedikit pengenalan mengenai matematika diskrit. Kita lanjut di ini logika matematika. Sebenarnya teman-teman sudah mempelajari logika ini di mata kuliah logika informatika ya, yang diampu oleh Pak Tino. Jadi ini hanya mengulang, tapi memang ini menjadi bagian dari matematika diskrit. Untuk logika matematika ini kita nanti akan 3 pertemuan sesuai dengan silabus ya. Lalu kita mulai logika matematika. Apa itu logika? Logika itu tentunya adalah penalaran ya. Dalam KBBI, penalaran yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang penalaran yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Jadi ada argumen, lalu kita uji apakah argumen tersebut benar atau salah. Argumen yang berisi pernyataan-pernyataan harus dirubah menjadi bentuk logika untuk dapat membuktikan validitasnya. Nah, argumen-argumen tadi diubah bentuknya menjadi bentuk logika atau bisa dibilang proposisi ya, untuk nantinya bisa dibentuk atau dibuktikan validitasnya. Cara membuat ke bentuk logika, argumen harus dirubah menjadi proposisi. Selanjutnya proposisi dirubah menjadi variabel proposisi dengan huruf. Nah, contoh proposisi ada di bawah sini. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Nah, ini contoh proposisi 1. Proposisi 2, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Nah, kesimpulannya jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Apakah kesimpulan ini benar atau salah? Nah, tentunya kita harus uji validitasnya. Caranya yaitu dengan mengubah
ini menjadi operator logika atau bentuk logika. Kita lanjut ke proposisi. Apa itu proposisi? Di dalam matematika tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar dan salah saja yang digunakan dalam penalaran hal tersebut. Dinamakan proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Jadi hanya bernilai satu, benar atau salah, atau bernilai kalau di bahasa komputer itu bernilai 0 atau 1. 1 itu untuk benar dan 0 itu untuk salah ya. Tidak bisa bernilai keduanya. Lalu ke perbedaan proposisi dan bukan proposisi. Seperti yang kita baca sebelumnya, proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Nah, contoh proposisi berikut. Yang pertama adalah 6 adalah bilangan genap. Yang kedua, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Yang ketiga, 2 plus 2 adalah 4. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Tangerang. 12 lebih besar dari 19. Kemarin hari hujan, suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Pemuda itu tinggi, kehidupan hanya ada di planet bumi. Nah, kita tentukan nilainya. 6 adalah bilangan genap. Benar ya, karena 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Nah, ini juga bernilai benar. 2 tambah 2 adalah 4 juga bernilai benar. Nah, ini ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Tangerang. Nah, ini salah ya, karena ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Jadi kalimat proposisi ini bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. 12 lebih besar dari 19. Nah, ini tentu salah ya. Kemarin hari hujan. Nah, ini benar atau salah? Ini tidak bisa langsung kita tentukan karena kita harus mengecek dulu apakah kemarin itu hujan atau tidak. Ketika kemarin itu memang benar-benar hujan, ya berarti kalimat ini bernilai benar. Tapi jika tidak, maka bernilai salah. Kemudian itu tinggi. Nah, itu kan juga tidak pasti ya. Tinggi itu batasannya berapa? Lalu ada kalimat yang bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta Pramex tiba di Yogyakarta? Nah, ini bukan kalimat bukan proposisi karena ini mengandung kata tanya ya, kalimat tanya ya. Makanya bukan pernyataan atau proposisi. Serahkan HP-mu sekarang. Ini juga bukan karena mengandung kalimat perintah. X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini juga bukan karena mengandung variabel. Karena X ini bisa berisi 1 misalnya. Nah, berarti kan hasilnya salah. Jadi X ini berisi berapa belum tentu. Maka itu bukan kalimat proposisi. Karena tidak menyatakan kebenaran atau kesalahan. Sama X lebih besar dari 3, itu juga bukan proposisi. Kecuali misal gini, untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. Nah, ini adalah proposisi. Kenapa? Karena ini untuk menyatakan bahwa n itu asalkan lebih besar dari 0, maka itu adalah jika 2n maka itu adalah bilangan genap. Jadi untuk menggambarkan bahwa kebenaran bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Contohnya gini, walaupun mengandung variabel n ini kita ganti 1 lebih besar sama dengan 0, benar, maka 2n atau 2 kali 1 adalah bilangan genap. Benar ya, 2 kali 1 adalah 2. Semisal ini kita ganti 3 kan lebih besar dari sama dengan 0, maka 2n 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6 itu adalah bilangan genap kan. Nah, itu hanya untuk membuktikan, karena memang n di sini berapapun asalkan dia lebih besar dari 0, maka 2 kali n ini akan menghasilkan bilangan genap.
X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Ini juga benar ya. Ini juga bilangan proposisi. Misal kalian tentukan saja X-nya berapapun dan Y-nya berapapun, maka hasilnya akan sama. X plus Y dan Y plus X itu hasilnya sama atau ekuivalen. Secara simbolik, proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, X, Y, Z atau ABC. Tidak ada ketentuan yang menentukan mau dengan huruf apa ya, tapi yang penting dengan huruf kecil. Misal kalian menggunakan APX, nah itu juga boleh, tapi nggak enak ya. Kita sepakati saja misal dimulai dari P ya P, Q, R, X ya X, Y, Z, A ya ABC, seperti itu ya. Ini ada contoh penulisan proposisi untuk diubah menjadi bentuk logika. Misalkan P ini adalah proposisi 1, Q adalah proposisi 2, R adalah proposisi 3, 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. R 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah ini bisa ditulis dengan P, Q, R untuk nanti membuktikan validitas kebenarannya. Mengkombinasikan proposisi. Proposisi baru bisa dibentuk dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika, yaitu dan atau and, atau or, tidak atau not. Nah, untuk operator ini bentuk logikanya bisa kita tulis dengan and, yaitu dengan lambang seperti ini, V dibalik ya. Dan or itu dengan V, lambang or seperti ini. Ini disebut operator binet karena menggabungkan dua atau lebih proposisi. Sedangkan not itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini namanya negasi. Nah, atau di referensi buku lain ada yang menggunakan negatif seperti ini. Di buku lain ada yang melambangkan seperti ini. Nah, negatif. Ada juga yang melambangkan misalkan P negasi lah. Itu ada tanda minus di atasnya P ini. Di beberapa referensi buku menuliskan tanda negasi dan not seperti itu. Tapi untuk and dan or sama ya, selalu seperti ini. Kita sepakati saja untuk mata kuliah saya kita menggunakan yang seperti ini ya. Tanda ini, dua ini. Kita lanjut, proposisi majmuk. Proposisi majmuk adalah proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian satu atau lebih proposisi. Jadi proposisi majmuk itu terdiri dari beberapa proposisi ya, misalkan P, Q, R, nah seperti itu. Lebih dari satu proposisi. Itu dinamakan proposisi majmuk. Ada 3 macam proposisi majmuk. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi itu menggunakan operator dan disjunksi itu menggunakan operator atau seperti ini, dan ingkaran itu menggunakan negasi. Nah, kita bisa mengkombinasikan beberapa proposisi ini. Misalkan di contoh tadi, nah ini, semua pengendara sepeda motor memakai helm, ini proposisi 1. Nah, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Nah, itu juga proposisi 2 misalkan ya, itu bisa dikombinasikan. Biasanya soal-soal seperti ini muncul ketika teman-teman mengikuti tes ya, misalkan tes CPNS seperti itu. Biasanya soal-soal logika seperti ini yang berbentuk kalimat seperti ini banyak keluar. Langsung kita ke contoh untuk lebih memudahkan dalam memahami. Ketahui proposisi sebagai berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah.
Maka P dan Q kita disuruh menuliskan kalimat P dan Q atau konjungsi. Bagaimana kalimatnya? Hari P adalah hari ini hujan. Hari ini hujan dan Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, seperti itu ya. Gampang sekali ya, karena memang ini juga tinggal mengulang materi yang telah disampaikan oleh Pak Tino. Lalu contoh lagi P atau Q. P adalah hari ini hujan atau menggunakan kalimat kata atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, seperti itu ya. Untuk negasi, misalkan negasi P hari ini hujan, berarti tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Gampang ya. Contoh lagi, diketahui proposisi sebagai berikut. P hari ini hujan, Q hari ini dingin. Nah, ini kita ada bentuk logika seperti ini. Kita disuruh menuliskan kalimatnya. Seperti apa kalimatnya? Ini dimulai dari Q, berarti Q dituliskan di awal. Hari ini Q adalah hari ini dingin, berarti kita tulis hari ini dingin atau negasi P. Nah, negasi itu menggunakan kata tidak ya. Atau hari ini tidak hujan, karena negasi P ini adalah hari ini hujan. Berarti negasinya hari ini tidak hujan. Jadi kalimatnya menjadi hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Atau bisa ditulis dengan hari ini dingin dan tidak hujan. Ini maupun ya sebenarnya. Lalu contoh kedua, ini kita hapus saja. Ini hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Nanti kalau pakai kalimat yang tadi takut membingungkan teman-teman, walaupun tadi benar. Yang kedua, negasi P dan negasi Q. Nah, ini kebalikannya. Negasi P, hari ini hujan, dinegasikan berarti hari ini tidak hujan. Dan negasi Q, hari ini dingin, berarti dinegasikan menjadi hari ini tidak dingin. Jadi hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Bisa ditulis juga hari ini tidak hujan maupun dingin. Ini tidak kedua-duanya. Lalu contoh yang ketiga adalah negasi P atau not P. Nah, ini sebenarnya sama dengan rumus matematika ya. Ketika negatif ketemu negatif atau negasi ketemu negasi, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat saja. Negasi P ini kan hari ini hujan, maka negasi P kita tulis dulu hari ini tidak hujan, hari ini tidak hujan, benar. Lalu di depannya ada negasi, berarti tidak. Berarti tidak benar hari ini tidak hujan. Atau salah, hari ini salah jika hari ini tidak hujan. Salah bahwa hari ini tidak hujan. Atau bisa juga ditulis hari ini hujan, karena tidak benar hari ini tidak hujan, berarti kan hujan. Sama, negasi maka hasilnya positif. Jadi hari ini hujan sama dengan P. Negasi P sama dengan P. Kita lanjut. Coba kerjakan soal-soal berikut ini. Misalkan ada proposisi P, wanita itu tinggi, Q, wanita itu cantik. Nyatakan proposisi berikut ke dalam bentuk logika dan sebaliknya. Keterangan
wanita itu pendek bisa mewakili dari wanita itu tidak tinggi ya. Lalu kalimat tetapi atau maupun itu mewakili dari dan. Nah, di sini ada kalimat, kita disuruh untuk menuliskan bentuk logikanya. Bagaimana bentuk logikanya? Wanita itu tinggi dan cantik. Nah, ini masih gampang ya. Berarti wanita itu tinggi, di sini P. Wanita itu tinggi dan cantik. Nah, berarti kita simbol dan. P dan C, karena wanita itu tinggi dan cantik, atau wanita itu tinggi dan wanita itu cantik, bisa disingkat seperti ini, wanita itu tinggi dan cantik, maka bentuk logikanya seperti ini. Lalu yang kedua, wanita itu tinggi tapi tidak cantik. Nah, ini berarti tinggal kita tulis wanita itu tinggi. Nah, itu berarti P ya. P. Tapi di sini berarti dan, atau mewakili dari dan. Dan tidak cantik. Nah, tidak cantik berarti kan wanita itu cantik. Itu adalah Ki, berarti negasi Ki. Kita kasih negasi ya. Nah, seperti ini ya. Wanita itu tidak cantik, wanita itu tinggi tapi tidak cantik. Lalu kita bisa ke contoh berikutnya. Ini wanita itu tidak tinggi maupun cantik. Nah, ini kan berarti wanita itu tidak tinggi. Itu berarti terus copy aja ya biar enak. Nah, wanita itu tidak tinggi. Nah, itu berarti kan kebalikannya dari proposisi yang pertama. Berarti kita tulis negasi P. Negasi P maupun di sini melambangkan di sini ya. Dan wanita itu cantik. Tapi ini kan tidak di awalnya, berarti wanita itu tidak tinggi dan tidak cantik. Nah, jadi kebalikannya ya. Negasi P dan negasi V. Lalu di sini ada bentuk logika. Nah, kita disuruh untuk menuliskan kalimatnya. Seperti apa kalimatnya? Yang pertama ada negasi. Kita tulis dulu tidak. Terus ada lagi negasi P. Negasi P itu adalah wanita itu tinggi, berarti negasinya adalah wanita itu tidak tinggi atau negasi Khi, wanita itu tidak cantik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kalimatnya nggak enak nih. Kita bisa bikin
biar kalimatnya ini lebih enak lah. Tidak benar wanita itu tidak tinggi atau wanita itu tidak cantik. Nah, ini bisa kita tulis tidak benar bahwa wanita itu tidak tinggi, atau tidak tinggi ini kita bisa menggunakan ini wanita itu pendek karena ada keterangan sebelumnya. Berarti tidak benar bahwa wanita itu pendek atau wanita itu tidak cantik. Berarti karena di sini sudah ada wanita itu, maka wanita itu yang belakang bisa dihapus. Nah, seperti ini. Tidak benar bahwa wanita itu pendek atau tidak cantik. Di sini juga sama, cara pengerjaannya seperti itu. P, kita kerjakan dulu ya. P, wanita itu tinggi atau negasi P, wanita itu pendek. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Karena kan wanita itu sudah ada di awal sini, jadi kita tinggal tulis yang belum ada ya, karena sudah diwakili di depan. Dan khi itu wanita itu cantik. Nah, wanita itu sudah ada di depan, jadi kita tinggal tulis seperti ini. Wanita itu tinggi atau pendek dan cantik. Biar enak kita kasih koma di sini. Nah, ini ya. Di sini juga sama. Ini hampir sama ya dengan yang atas ini, cuma beda ini operator logikanya. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya, dan cara mereka dihubungkan oleh operator logikanya. Proposisi atomik itu proposisi yang tunggal ya. Kalau proposisi majemuk itu terdiri dari proposisi atomik. A. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika hanya keduanya benar, selain itu salah. Nah, ABC ini adalah rumus ya, yang teman-teman harus pahami, harus hafalkan, karena ini untuk modal ketika nanti mengerjakan tabel kebenaran. Konjungsi atau dan atau N itu bernilai benar jika hanya keduanya benar, selain itu salah. Jadi jika ada salah satu yang bernilai salah, maka pernyataan itu salah. Disjungsi P atau Q bernilai salah jika hanya keduanya salah, selain itu benar. Nah, ini kebalikan dari konjungsi. Jika konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar, maka disjungsi bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Jika ada salah satu yang bernilai benar, maka hasilnya benar. Sedangkan negasi bernilai benar jika salah dan bernilai salah jika benar. Nah, ini kebalikannya ya kalau negasi. Salah satu yang praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk adalah menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita lihat saja tabel kebenaran. Nah, di sini ini adalah tabel kebenaran untuk N, dan di tengah ini adalah untuk OR, dan paling kanan itu untuk negasi ya. Misalkan P 17 adalah bilangan prima, maka benar ya, karena memang 17 itu adalah bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Dan Q adalah bilangan prima
selalu ganjil. Ini salah ya, karena bilangan prima ada yang genap, yaitu 2. Nah, Pi dan Qi, maka hasilnya adalah salah. Coba lihat, P dan Qi, jika P-nya benar, Qi-nya salah, maka hasilnya adalah salah. Nah, di sini nanti hasilnya pasti juga akan salah. Seperti itu. Di dalam ekspresi logika dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, yaitu benar dan salah. Sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut tergantung berapa jumlah proposisinya. Kita jelaskan lagi untuk yang tabel kebenaran. Jika P-nya itu ini untuk N ya. Jika P-nya itu benar atau true, Q-nya adalah true, P dan Q adalah true. Dalam beberapa referensi buku ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Maksudnya di dalam beberapa referensi buku ada yang menggunakan B dan S. B itu untuk benar, S itu untuk salah. Sedangkan di mata kuliah ini kita sepakati saja kita menggunakan true dan false ya, benar dan salah. P ini true, jika P-nya mempunyai nilai true atau benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka hasilnya salah atau false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka hasilnya false. Jika P dan Q sama-sama false, maka hasilnya false. Ingat rumus tadi, bernilai N, bernilai benar hanya jika keduanya mempunyai nilai yang benar. Sebaliknya, ini adalah tabel OR, akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Jika salah satunya ada yang benar, maka hasilnya adalah true. Nah, ini teman-teman harus hafal. Sedangkan negasi, misalkan P itu true dan false, maka ini negasi P ya harusnya ya. Ini kita tunggu dulu negasi P. Jika P-nya itu true, negasi P-nya false. Jika P-nya false, negasi P-nya true. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari 3 proposisi. Tadi kan 2, sekarang 3. Jika P, Q, R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Nah, teman-teman disuruh membuat atau membuktikan dengan tabel kebenaran dari bentuk logika ini, P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, caranya gimana? Untuk menuliskan tabel kebenaran, misal ada 3 P, Q, R. Nah, teman-teman harus lihat dulu rumus untuk menuliskan baris. Di sini ini kan ada 8 baris. Nah, 8 baris ini didapat dari mana? Dari 2 pangkat N. Jika N itu jumlah proposisi ya. Jika proposisinya ada 2, maka 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, ini adalah contoh proposisinya ada 2. Ada proposisi P dan Q, maka ada 4 baris, yaitu T, F, F, dan Q, T, F, C, F. Perhatikan polanya ya, seperti ini ya. Selalu separuh dulu, misalkan T-nya separuh, F-nya separuh, baru nanti T, F, C, F. Penulisannya seperti ini. Nah, kemudian jika 3 penulisannya, seperti ini. Ini ada 3 proposisi, berarti ada 2 pangkat N, N-nya adalah 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti nanti ada 8 baris. Nah, bagaimana kita menuliskan 8 baris itu? Lagi-lagi kita ambil separuh dulu, atau teman-teman bisa mengisikan yang R dulu.
TF 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 ya, nanti baru setengahnya TT FF TT FF, baru setengahnya lagi TT TT FF FF. Jadi ini ada 4T 4F, 2T 2F 2T 2F, lalu TF TF TF. Bagaimana jika 4? Misalkan di sini PVRS, ada S di sini ya, berarti di sini nanti 2 pangkat N adalah ada 4 proposisi, berarti 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Nah, bagaimana menuliskan tabel kebenarannya? 16 berarti setengahnya adalah 8. Berarti teman-teman tuliskan true-nya dulu sebanyak 8. T T T T T T T T. Terus di tabel berikutnya yaitu yang Q itu ada 4. Yang pertama tadi 8 ya, kan 16. Di sini nanti ada 16 baris. Jadi teman-teman tulis dulu 8 TT nanti 8 berikutnya F F F F. Untuk yang Q nanti berarti kan tadi sudah 8, berarti 4 T T T T F F F F T T T T F F F. Dan untuk R berarti menjadi T T F F T T F F. Untuk S berarti T F T F. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk membuktikan ini bentuk logika ini, teman-teman harus mengurutkannya satu persatu. Atau kalau saya lebih memilih untuk ambil yang paling sedikit dulu. Jadi misalkan P ini kan ada P, V, R sudah ada. Nah, tapi negasi Q ini kan belum ada. Nah, kalau saya mengerjakannya, saya tulis di sini dulu. Di sini negasi Q, baru nanti kita kerjakan yang P dan Q. Jadi saya tulis yang bentuk tunggalnya dulu. Tapi kalau dikerjakan berurutan seperti ini juga boleh. Pasti nanti hasilnya juga sama di belakang. P dan Q. Nah, kita menggunakan konjungsi N. Nah, teman-teman lihat P dan Q. Jangan sampai salah ya. Biasanya kalau menuliskan tabel kebenaran itu kurang teliti, nanti yang diminta adalah P dan Q, tapi teman-teman mengkonjungsikan atau meng-N-kan dengan R. Nah, itu salah pasti nanti hasilnya. Di sini P dan Q, true dan true hasilnya true, true dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, karena N itu hanya bernilai benar jika keduanya benar, hanya bernilai true jika keduanya true. Nah, ini true false false, true and false, false false and true, false false and true, false false and false, false false and false, false. Nah, seperti itu. Lalu atau ini nanti ya, ini kan bentuk keseluruhannya. Nah, kita tuliskan yang di dalam kurung sini dulu. Ini ada negasi Q. Nah, kita tulis negasi Q. Negasi Q yaitu kebalikannya. Misalkan di sini true, berarti negasi Q false, dan seterusnya ke bawah. Lalu negasi Q dan R. Nah, negasi ini ke sini, ke R. Negasi Q and R. Nah, false and true hasilnya false, false and false, false, true and true, true, true and false, false, false and true, false, dan seterusnya ya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan sudah kita dapat ini dan yang di sini, yang di sini. Nah, sekarang kita tinggal mengorkan. Yang bagian sini diorkan dengan yang ini. Maka hasilnya adalah true or false hasilnya true, true or false hasilnya true, false and true, false or true hasilnya true, false or false hasilnya false. Jadi hanya bernilai salah jika keduanya salah. Nah, itu adalah bentuk dari OR. Ini adalah bentuk hasilnya, hasil akhirnya. Dalam beberapa kasus proposisi ada yang disebut tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu terjadi ketika hasil akhirnya ini semuanya adalah true.
Jadi semuanya adalah benar. Sedangkan kontradiksi itu terjadi ketika keduanya adalah atau menghasilkan bentuk salah atau false. Semua ini hasilnya false. Jika true itu tautologi, jika true semua itu tautologi, jika false semua itu kontradiksi. Nah, ini adalah contoh dari tautologi dan kontradiksi. Kita lanjut ke disjungsi eksklusif. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam dua cara, yaitu cara inklusif dan eksklusif. Cara inklusif yaitu disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Misalkan tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Nah, di sini yang diperlukan boleh yang tenaga IT yang dibutuhkan boleh hanya menguasai C++ atau hanya boleh menguasai bahasa Java atau boleh keduanya. Nah, ini namanya inklusif. Berbeda dengan cara eksklusif. Cara eksklusif yaitu disjungsi P dan Q bernilai benar hanya jika salah satu proposisi atomiknya benar, tapi bukan keduanya. Contoh, hadiah dalam lomba memancing adalah TV 32 in. Jika pemenang tidak menginginkan membawa TV, maka bisa diganti dengan uang. Penyataannya, pemenang lomba memancing mendapat hadiah berupa TV atau uang. Nah, walaupun di sini sama-sama kata atau, tapi maknanya beda. Yang di sini maknanya hanya boleh memilih salah satu. Jadi pemenang lomba hanya boleh membawa hadiah berupa TV atau diganti dengan uang. Tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh TV dan uang. Hanya boleh salah satu. Sedangkan yang di sini tadi boleh dua-duanya. Itu yang membedakan ya. Untuk disjungsi eksklusif itu menggunakan operator logika XOR atau exclusive OR, yang operator logikanya seperti gambar berikut ini ya. Ini seperti tanda plus dikasih lingkaran di luarnya. Yang membedakan dengan OR yang telah kita pelajari di awal itu adalah di sini. Kalau di OR di awal itu true dan true itu hasilnya true. Tapi kalau di exclusive OR itu hasilnya false. Itu yang membedakan ya. Kita lanjut ke hukum logika proposisi. Nah, ini adalah hukum logika proposisi. Ini sebenarnya tidak jauh dari hukum-hukum matematika ya. Teman-teman harus menghafalkan atau ini bisa dibilang contekan ya untuk mengerjakan soal-soal logika berikutnya. Hukum-hukum logika di atas bermanfaat untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi selain dengan tabel kebenaran, khususnya pada proposisi majemuk yang mempunyai banyak proposisi atomik. Bila suatu proposisi majemuk mempunyai n buah proposisi atomik, maka tabel kebenaran terdiri dari 2 pangkat n baris. Jika n-nya besar, maka tidak praktis jika menggunakan tabel kebenaran. Nah, misalkan pernyataan ini ya, P atau dalam kurung Q dan R itu nanti akan bila dibuktikan dengan tabel kebenaran, maka hasilnya akan ekivalen atau hasilnya akan sama dengan dalam kurung P atau Q dan dalam kurung P atau R. Nah, nanti jika dengan tabel kebenaran pasti hasil dari nilainya false and true itu pasti akan sama dari sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Nah, fungsinya hukum logika proposisi ini adalah untuk menyederhanakan. Misalkan ada 5 proposisi, berarti kan 2 pangkat 5. Jika 2 pangkat 3 itu mungkin teman-teman masih bisa menggunakan tabel kebenaran. Tapi jika 2 pangkat n-nya itu banyak, pasti akan menghabiskan kertas dan tentunya tidak efektif ya. Maka kita menggunakan hukum logika ini untuk menyederhanakan atau mengetahui keekivalenan. Contoh, tunjukkan bahwa
P atau negasi dalam kurung P atau Q dan P atau negasi Q, keduanya ekuivalen secara logika. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tidak jauh dengan rumus matematika ya sebenarnya. Nanti kita bisa lihat tabel yang sebelumnya tadi. Ini negasi ini masih ada yang di luar kurung. Nah, bagaimana kita mengerjakannya agar bisa sederhana atau bisa membuktikan bahwa ini nanti adalah hasilnya sama dengan ini? Caranya yaitu dengan melihat tabel ini. Nah, di sana tadi masih ada ini hukum De Morgan, negasi yang di luar. Nah, ini kita harus ubah menjadi yang seperti ini. Atau mungkin nanti juga bisa sebaliknya. Yang seperti ini kita ubah menjadi yang seperti ini. Ini tergantung kebutuhan untuk menyederhanakan. Jadi teman-teman harus bisa melogika istilahnya. Mana yang dibutuhkan untuk hukum yang diterapkan untuk bisa menyederhanakan atau membuktikan bahwa ekuivalen kedua proposisi ini benar. Nah, ketika ini diubah, maka akan menjadi seperti ini. Tidak beda jauh ya dengan matematika. Jika negasi ini dikalikan dengan P, maka akan menjadi negasi P, dan tanda atau ini yang tadinya atau maka akan menjadi dan. Lalu negasi Q, dan di sini tulis negasi Q karena ini dikalikan ya, seperti dikombinasikan lah. Negasi P dikombinasikan dengan P menjadi negasi P, negasi Q dengan Q menjadi negasi Q, dan tandanya tadi di dalam kurung akan menjadi N, yang tadinya atau menjadi dan. Lalu ada hasil seperti ini. Lalu bagaimana kita agar seperti ini bisa dijadikan seperti apa lagi? Kita bisa melihat tabel lagi, bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa melihat contoh ini, hukum distributif P atau dalam kurung Q dan R bisa diubah menjadi P atau Q, N, P atau R. Nah, kita lihat P atau negasi P ditulis seperti ini. Nah, jangan kebalik ya, banyak kasus yang teman-teman itu salah menuliskan dan ataunya. Jadi ketika ada seperti hukum distributif itu yang digunakan yang dikurung adalah ini. Jadi yang ini nanti jadi di luar, yang ini jadi di dalam, yang ini jadi di luar. P atau negasi P karena ini dikombinasikan dengan negasi P, terus dikurung, lalu ini keluar menjadi dan. Jadi ada teman-teman kasus di sini malah dan di sini malah or. Nah, itu salah. Teman-teman harus perhatikan. Begitu juga dengan yang di sini tadi. Ini or, jika dikombinasikan dengan negasi maka akan menjadi dan. Akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita lihat P atau negasi P. Nah, teman-teman itu harus melihat hukum distribusi ini ya kalau belum hafal. P atau negasi P, maka hasilnya true. Nah, teman-teman kalau bisa, gimana sih caranya supaya nanti hasilnya false atau true seperti ini? Jadinya nanti akan dieliminasi. Jadi maksud saya eliminasi adalah seperti ini. P atau negasi P itu kan hasilnya true, melihat dari tabel yang tadi. Nah, ketika ini true, maka itu akan diabaikan atau dibuang. Maka hasilnya ketika ini dibuang adalah ini, P atau negasi T. Nah, teman-teman gimana caranya kalau bisa itu dibuat untuk menemukan true atau false untuk mempermudah. Tapi jika tidak semua ya bisa seperti tidak semua proposisi kombinasi ini bisa menemukan true atau false. Jadi memang harus logikanya harus
main dan harus lihat tabel ini kalau belum hafal ya. Ini juga sama contohnya, cara pengerjaannya juga sama. Teman bisa baca sendiri atau dipelajari sendiri. Nah, ini kita ada contoh, coba kerjakan gimana sederhanakan bentuk kombinasi logika berikut ini ya. Kita coba kerjakan di sini. Sebenarnya di sini sudah ada jawabannya, tapi kita contohkan agar teman-teman lebih mudah nantinya dalam mengikuti atau mempelajari. Nah, kalau melihat dari rumus ini ya, kita lihat rumus ini. Nah, ini maka akan menjadi penyederhananya menjadi gimana? Ini masih ada negasi yang di luar. Nah, ini sebaiknya kita kombinasikan dulu. Ini seperti hukum ini ya. Nah, hukum De Morgan sama ya. Jadi pengerjaannya menjadi saya copy ya biar nggak banyak nulis simbol. Nah, maka penulisannya menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini ya, karena negasi ini dimasukkan ke kurung ini atau dikombinasikan ke dalam operator yang ada di dalam kurung. Jangan lupa yang tadinya N berubah menjadi atau. Lalu di bawahnya seperti apa? Ketika ini disederhanakan lagi, ini kan negasi dan negasi. Nah, tidak jauh beda dengan rumus matematika, negatif dengan negatif hasilnya akan positif, maka ini dihapus. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita bisa lihat seperti ini itu sama dengan hukum apa? Nah, sama dengan hukum distribusi. Seperti ini ya. Karena memang sudah mempunyai sama-sama P di depan dan negasi Q dan Q pembedanya. Jadi penulisannya nanti akan seperti ini, P atau Q negasi Q ya, P atau negasi Q negasi Q dan Q. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat lagi ada nggak yang sesuai dengan hukum logika proposisi negasi Q dan Q. Nah, ini di sini ada P dan negasi P, hasilnya false, sama ya ini. Bolak-balik pun juga sama. Negasi Q dan Q sama dengan Q dan negasi Q dan Q itu sama dengan Q dan negasi Q. Nah, jadinya seperti apa? P atau false, karena P dan negasi P itu false. Nah, ini negasi Q dan Q itu false. Nah, false ini nanti diabaikan atau dibuang. Ketika sudah mempunyai nilai final true nanti dibuang, maka hasilnya adalah P. Nah, teman-teman bisa buktikan dengan tabel kebenaran apakah ini nanti
proposisi pernyataan di atas panjang ini, nanti hasilnya pasti akan sama dengan P, dibuktikan dengan tabel kebenaran. Teman-teman bisa buktikan. Seperti itu ya. Ini saya buka saja. Nah, berikut cara pengerjaannya untuk teman-teman lebih mempermudah dalam belajar. Ini juga ada, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa coba dikerjakan sendiri. Nah, ini juga soal latihan. Nanti bisa teman-teman baca atau latih sendiri di rumah. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Jika nantinya ada pertanyaan, teman-teman bisa japri saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai logika matematika, dan insya Allah akan saya buatkan videonya lagi, saya kirim ke yang saya anggap ketua kelas di kelompok ini ya, di mata kuliah ini ya. Jadi nanti biar satu orang yang meng-share ke teman-teman. Kita akhiri. Jika banyak salahnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, bisa japri saya, biar teman-teman paham ya. Atau jika tidak, teman-teman juga bisa cari channel-channel YouTube lah, banyak mengenai logika matematika ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.